Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afia Mariani, NIM 021 dari Kebidanan S1 semester 6 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di sini saya mendapatkan tugas pembuatan video dari Skill Lab Blok Asuhan Neonatus pada perasat alur resusitasi. Jadi di sini saya akan membuat atau menjelaskan mengenai alur resusitasi pada neonatus. Eh, yang pertama, pastikan apakah neonatus itu bernafas atau tidak. Kemudian tonusnya dalam keadaan baik atau tidak. Jika baik, maka lakukan perawatan rutin dengan ibu, yaitu yang pertama, pastikan bayi tetap hangat. Kemudian yang kedua, keringkan bayi. Dan yang ketiga, lanjutkan observasi pernafasan, laju denyut jantung, dan tonus. Kemudian, jika neonatus nafas dan tonusnya negatif, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyalakan pencatatan waktu. Kemudian pastikan bayi tetap hangat. Kemudian atur posisi dan bersihkan jalan nafas bila perlu. Kemudian selanjutnya keringkan dan stimulasi. Kemudian posisikan kembali. Kemudian observasi usaha nafas dan laju denyut jantung atau biasa disebut LDJ. Jika setelah diobservasi usaha nafas LDJ ada dua opsi. Yang pertama, jika bayi tidak bernafas atau mengap-mengap dan atau LDJ kurang dari 100 kali per menit, maka lakukan ventilasi tekanan positif atau FTP, yaitu pemantauan SpO2, pertimbangkan penggunaan EKG. Namun, bila LDJ tetap kurang dari 100 kali per menit, maka pengembangan dada adekuat. Jika dada mengembang adekuat, namun LDJ kurang dari 60 kali per menit, lakukan intubasi atau LMA atau FTP 0,02 100% plus kompresi dada. Kemudian observasi LDJ dan usaha nafas tiap 60 detik. Jika LDJ kurang dari 60 kali per menit, maka pertimbangkan pemberian obat dan cairan intravena. Kemudian pikirkan terjadinya pneumotoraks. Dan bila dada tidak mengembang adekuat, maka evaluasi yang pertama posisi kepala bayinya, kemudian obstruksi jalan nafas, kemudian kebocoran sungkup, kemudian tekanan puncak inspirasi cukup atau tidak. Kemudian tadi kan ada dua opsi. Kemudian pada opsi kedua, jika setelah diobservasi usaha nafas LDJ neonatus bernafas spontan, maka neonatus akan mengalami dua jenis hal. Yang pertama adalah distress nafas atau retraksi atau merintih. Kemudian yang kedua, sianosis sentral persisten tanpa distress nafas, maaf. Jika distress nafas dilakukan, terapi continue positive airway pressure yaitu PEEP 7 cm H2O pemantauan SpO2. Kemudian jika gagal melakukan hal tersebut, maka berikan PEEP 8 cm H2O FiO2 40% dengan distress nafas dan pertimbangkan intubasi. Namun, jika sianosis sentral persisten tanpa distress, maka pertimbangkan suplementasi oksigen, kemudian pemantauan SpO2. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai resusitasi alur resusitasi neonatus. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.